Misteri hilangnya pendaki 3. Sekitar jam 10-an kulihat Rani masih merenung di pojok ruang tamu, sedangkan kedua rekannya telah tertidur pulas, mungkin karena kecapean. Sembari membawa 2 gelas teh hangat kuhampiri Rani yang tampak pucat dan ketakutan tersebut. "Minum, semoga bisa merilekskanmu," kataku memberikan segelas teh hangat lalu duduk di samping Rani. Tatapan Rani masih tajam dan wajahnya terlihat seperti orang yang benar-benar ketakutan. Namun aku masih bingung kenapa ia sampai setakut itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang membuatnya selalu kepikiran. "Kenapa belum tidur?" tanyaku basa-basi. Rani mengambil gelas yang berisi teh hangat tersebut, mencengkramnya dengan kedua tangan dan perlahan ia meminumnya. "Tidak bisa tidur," katanya sembari meletakkan teh tersebut di atas tikar. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyaku terdengar lensing. Rani langsung memutar duduknya sehingga kami saling berhadapan. Secara tiba-tiba juga Rani menggenggam tanganku dengan wajah ketakutan. "Tolong aku, makhluk itu masih mengikutiku," katanya seperti orang yang tengah ngigo. Aku langsung celingak-celinguk tidak jelas memeriksa keadaan. "Tenang dulu," kataku mencoba menenangkan Rani. "Tarik napas, lalu buang," lanjut kataku tidak jelas. Rani langsung melepas tanganku dan kembali menyandarkan tubuhnya di tembok sambil menarik napas dan membuangnya kembali. Semuanya bermula setelah peristiwa itu. Gangguan demi gangguan kerap menghantui kami dan membuat Evan tidak kuat memaksa turun duluan, kata Rani tampak melantur. "Peristiwa apa kalau boleh aku tahu?" tanyaku tampak penasaran. Rani melirik ke arahku masih dengan tatapan tajamnya yang tampak menyeramkan tersebut. "Begini ceritanya," kata Rani sembari menerawang lampu oranye yang menggantung. ******. Rani, sekitar jam setengah 12 perjalanan Rani, Dika, Evan dan juga Alvan sampai di pos 5 yang mau menuju jalur puncak. Layaknya pendaki lain, mereka berhenti di situ untuk membuka tenda dan melanjutkan perjalanan menjelang pagi nanti untuk sampai ke puncak. Sembari menunggu Dika, Evan dan juga Alvan yang mendirikan tenda, Rani memasak mie instan karena sudah lapar sedari tadi perjalanan hanya minum air mineral saja. "Kenyang?" tanya Evan ke Rani yang baru selesai makan mie instan. "Lumayanlah buat ganjel perut," jawab Rani sembari membalas senyum ke Evan. "Ayo masuk, sudah jadi nih," kata Dika yang langsung merangkul pundak Rani. Iya, Dika dan Rani memang terlihat begitu akrab, jadi melakukan hal apapun rasanya tidak ada kecanggungan di antara mereka. Rani langsung masuk masih dirangkul oleh Dika dan diikuti Evan di belakangnya, sedangkan Alvan sudah berada di dalam tenda memberesi matras agar tidak dingin ketika tidur. Setelah semuanya masuk ke dalam tenda, Rani berada di tengah di antara Evan dan juga Dika, sedangkan Alvan berada di samping Dika. Hal ini katanya buat keamanan mengingat Rani cewek sendiri di antara mereka. "Ke puncak nanti sekitar jam 4-an saja ya, agar bisa mengejar matahari terbit," kata Dika mengingatkan teman-temannya sambil membuka tas hendak mencari makanan. "Iya, siapa yang bangun duluan? Langsung bangunin kita-kita saja," kata Evan yang sudah tiduran dan menutup wajahnya menggunakan kain ikat kepala. "Terserah kalian saja, yang jelas kalau masih dingin aku nggak mau ikut," kata Rani dan langsung tiduran di samping Evan, tepat memiringkan badannya menghadap ke Evan. Dika langsung menghampiri Rani dan menghalus pundaknya sembari berkata, "Kalau sekarang kamu dingin enggak?" tanya Dika yang lebih tepatnya tengah menggoda. Rani langsung menepis tangan Dika. "Apaan sih?" ketusnya. "Kalau dingin pasti dingin lah," lanjut kata Rani. Evan langsung membuka kain yang menutupi wajahnya dan memalingkan tubuhnya tepat ke arah Rani sehingga mereka berdua tampak berhadap-hadapan. "Wajah kamu tampak pucat," kata Evan sembari menghalus pipi Rani dengan lembut. "Kamu menggoda ya?" kata Rani tampak suka dengan perlakuan Evan, atau jangan-jangan Rani benar-benar suka dengan Evan. "Sungguh, aku hanya merasa kasihan saja melihatmu sepucat ini. Meski aku sadar cantikmu tak hilang,"
Evan tampak semakin liar membelai wajah Rani dan tidak ragu-ragu ia membelai bibir Rani dengan jemarinya. "Terus," kata Rani dengan senyumnya mengembang dan terlihat juga rona merah di pipinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Evan langsung menempelkan bibirnya pada bibir Rani. Dengan lembut Rani membalas sentuhan bibir Evan yang bermain penuh kehati-hatian. Tidak cukup sampai di situ, dari belakang Dika langsung merengkuh tubuh Rani menempelkan hidungnya tepat di leher wanita cantik tersebut. Mereka berdua tampak menikmati tubuh Rani dengan penuh kehati-hatian. Perlahan Evan membuka kaos yang dikenakan Rani penuh kehati-hatian. Tersingkap kaos tersebut terlihat penutup dada yang dikenakan Rani berwarna hitam dan Evan langsung mendaratkan wajahnya di gundukan tersebut. Alvan juga tidak mau ketinggalan, ia langsung mengambil alih bibir Rani yang tampak ranum dan menggoda tersebut. 3 cowok dan 1 cewek mereka tampak bersemangat dan terdengar deru napas yang saling beradu. Asteris. 1 jam berlalu, Rani masih terbangun dengan keadaan tidak berbusana, hanya sleeping bag yang terbuka menutupi tubuhnya dan juga tubuh Evan, sedangkan Dika dan juga Alvan sudah mengenakan kolor dan tidur membelakanginya. Mati Rani menerawang ke atas tenda dan terlihat berkaca-kaca. "Apa yang aku lakukan barusan?" batin Rani menyesali perbuatannya. Bagaimana bisa ia melakukan perbuatan sekeji itu dengan ketiga lelaki sekaligus? Rupanya Rani benar-benar merasa terpukul dengan kejadian yang menimpa dirinya begitu cepat. Sekali lagi Rani memandang ke arah Evan yang tertidur lelap. "Jika terjadi sesuatu padaku, apakah kamu mau bertanggung jawab?" Kembali batin Rani seperti menaruh harapan pada Evan. "Sungguh, aku merasa sangat malu," lanjut batin Rani dan mentupi wajahnya dengan kedua tangan. Serrek. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki tepat berada di samping tendanya. Secara spontan Rani mengalihkan pandangan tepat berada di pijak Evan. Deg. Betapa terkejutnya Rani ketika ia melihat bayangan hitam besar tepat berdiri di samping tendanya. Bayangan tersebut seperti manusia namun begitu besar dan terlihat tidak normal jika dikatakan itu manusia. Jantung Rani berdebar kencang, tubuhnya bergetar hebat ketika bayangan tersebut berusaha mendekati pintu tenda. Terdengar dengus napas seseorang dari luar tenda cukup keras dan terdengar besar suaranya. Rani langsung menutupi wajahnya dengan sleeping bag dan mulutnya tidak henti-henti menyebut nama Tuhan. Secara mendadak angin masuk ke dalam tenda melalui celah angin yang berada di atap tenda. Entah karena angin atau tidak tenda bergetar seperti ada tang menggoyang. Hal tersebut membuat Rani memepetkan tubuhnya ke Evan yang masih telanjang bulat sama dengannya. Jantung Rani berdebar tidak henti-hentinya, seluruh tubuhnya bergetar bahkan sampai berkeringat, padahal secara logika jika di pegunungan rasanya dingin, namun kali ini justru sebaliknya terasa pengap. Cukup lama angin besar di luar menggoyangkan tendanya sampai pada akhirnya gerakan tenda yang tertiup angin berhenti, namun rasa takut Rani masih menjalar di seluruh tubuhnya. Memastikan kembali di sekitar tenda, Rani berusaha menyingkap sleeping bag yang menutupi wajahnya. Perlahan ia buka dan syukurlah bayangan hitam tersebut sudah tidak ada. Akhirnya Rani bisa menarik napas lega dan ia mulai mencoba untuk tidur dengan memejamkan mata secara perlahan. Brraak. Secara tiba-tiba saja kepala Evan terbantung dan ia langsung berteriak mengagetkan Rani yang berada di sampingnya. Bukan hanya Rani saja yang kaget, Dika dan juga Alvan ikut terbangun. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.